Dihukum jatuh dari surga karena udah ngajarin manusia ilmu sihir sama ilmu logam. He'd rather rule in hell than serve in heaven. Makanya kalau kita lihat di kartun-kartun, Raka tuh kan juga digambarin ada di bawah bumi kan. Karena ya kita bahas apa ya ini ya? Ya masuknya mitologi-mitologian sih. Iya, jadi kali ini gue mau bahas salah satu sosok mitologis yang paling terkenal, yang selalu jadi simbol kejahatan di agama-agama Samawi, termasuk Islam, Kristen, sama Yahudi. Iya, gue mau bahas soal Satan, atau kalau di Islam tuh sering diasosiasikan sama iblis, simbol dari sumber semua kejahatan dan dosa. Kenapa gue mau bahas ini? Soalnya ini tuh menarik banget nih. Soalnya penggambaran sosok Satan ini tuh ngalamin perubahan dari waktu ke waktu. Dan ternyata ada pengaruhnya sama tradisi-tradisi masyarakat di waktu itu. Tapi emang gimana sih penggambaran Satan di berbagai kepercayaan? Dan gimana evolusi penggambaran Satan dari zaman ke zaman? Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas Satan, biang segala kejahatan yang ternyata ngalamin perubahan penggambaran di Learning by Googling. Ya, gue yakin lu pasti udah nggak asing lah sama sosok Satan. Atau kalau di Islam tuh sering disamain sama sosok iblis. Ini kita bahas pengertian Satan di Islam dulu deh ya. Jadi kalau di Islam, ini tolong dikoreksi ya kalau ada yang salah. Sosok Satan, sosok iblis, dia tuh digambarin sebagai karakter antagonis utama yang bakal selalu berusaha menjerumuskan manusia ke dalam dosa. Terus iblis juga tuh digambarin sebagai pemimpin para setan, pemimpin para syaiton, pemimpin para roh jahat yang selalu berusaha menghasut manusia biar melakukan kesalahan dan dosa. Jadi kalau di Islam, syaiton tuh kayak spesiesnya, kayak jenis makhluknya. Nah, iblis itu dia tuh pemimpin para syaiton ini. Mimpin buat terus menghasut manusia agar berbuat dosa. Makanya kalau di kita kan, kalau ada yang berbuat dosa dikit, itu kan sering dibilangnya kan dia dibisikin setan kan. Malah akhirnya kayak cenderung jadi excuse ya kalau di kita ya. Kalau ada yang maksiat dikit langsung nyalahin setan. Di kita kayak gitu kan jadinya kan. Padahal setannya juga. Wah, saya aja belum ngebisikin apa-apa. Jadi kasihan kalau gitu ya. Disalahin mulu dia. Terus kalau di Islam kan dipercayanya Satan, iblis, dia tuh kan golongan jin kan? Atau buat kisahnya, kalau berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 34 yang nyeritain tentang peristiwa penciptaan Adam sebagai manusia pertama, di situ kan disebut kalau setelah Allah menciptakan Adam, Allah tuh merintahkan para malaikat buat bersujud ke Adam. Nah, semua malaikat nurut tuh, semuanya sujud, kecuali satu, kecuali iblis. Kenapa iblis nggak mau sujud? Nah, di surat Al-A'raf ayat 12-13 sama surat Al-Hijr ayat 30-32 disebut iblis tuh nolak sujud ke Adam soalnya dia tuh ngerasa lebih baik dari Adam. Ya, iblis kan terbuat dari api, Adam cuma terbuatnya dari tanah, lebih hina jatuhnya. Makanya iblis mikirnya ngapain gua sujud ke dia. Nah, akhirnya karena si iblis ini sombong, karena dia takabur, Allah pun akhirnya ngebuang iblis dari surga. Nah, terus di ayat yang lain, di surat Al-Kahfi ayat 50, di situ disebut kalau iblis tuh termasuk golongan jin. Dan identitas dia sebagai jin inilah yang kemudian ngebikin dia membangkang. Ngebikin dia nggak kayak para malaikat yang tunduk buat sujud ke Adam. Dan dari sinilah makanya akhirnya banyak ahli tafsir yang kemudian nyebut iblis sebagai moyang dari para jin. Seperti halnya Adam yang merupakan moyang dari manusia. Dan jin-jin yang kemudian bertugas menghasut manusia inilah yang akhirnya dikategorikan sebagai syaiton, dikategorikan sebagai iblis, dikategorikan sebagai Satan. Shaitan sees you. Him and his group, they see you from a position that you do not see them. So they attack you through your thoughts, and they are the ones who give the false comfort to those who disbelieve. Oke, itu barusan dari sudut pandang Islam. Sekarang kita coba lihat dari sudut pandang agama Samawi yang lain. Kayak dari Yahudi sama Kristen. Jadi kayak yang gue bilang tadi, di tradisi Yahudi sama kekristenan juga tuh dikenal sosok Satan. Nah, tapi yang menarik, kalau menurut World History Encyclopedia disebut sosok Satan sebagai makhluk yang jahat, sebagai karakter antagonis, itu tuh bisa dibilang sesuatu yang baru loh. Soalnya di Alkitab Yahudi di periode-periode awal, itu tuh nggak pernah mencatatkan sosok jahat bernama Satan. Malah yang ada di dalam kitab Ayub, kitab Yahudi yang berasal dari tahun 600 sebelum Masehi, sosok Satan tuh justru digambarin sebagai salah satu malaikat yang membantu Tuhan buat ngasih ujian ke hambanya di bumi. Jadi malah dulunya dianggapnya salah satu malaikat loh.
Baru kemudian di era Kekaisaran Achaemenid di Persia, sosok Satan tuh mulai dapat konotasi buruk dan berubah jadi sosok antagonis buat orang-orang Yahudi di wilayah Persia. Dan masih menurut World History Encyclopedia, orang-orang Persia di zaman itu tuh emang percaya kalau kebaikan akan selalu berseberangan dengan keburukan. Jadi ini hitam putih banget nih pokoknya nih, dan sumber kebaikan sama keburukan itu juga beda menurut mereka. Jadi kalau kebaikan, semua kebaikan menurut mereka itu bersumber dari Ahura Mazda, dari Tuhan tertinggi di kepercayaan Zoroaster. Sementara buat keburukan, semua keburukan itu berasal dari Angra Mainyu, dari roh perusak di kepercayaan Zoroaster. Nah, konsep dualisme baik buruk di kepercayaan Zoroaster inilah yang kemudian diadaptasi sama orang-orang Yahudi waktu itu. Tapi karena sebelumnya di kepercayaan Yahudi itu nggak pernah ada sosok yang benar-benar jadi antagonis utama kan, akhirnya Satan deh yang dipilih sebagai sumber dari segala keburukan. Dan kata Satan sendiri itu tuh berasal dari kata Hasatan, yang kalau ditranslate itu artinya sang musuh atau sang penentang. Nah, yang menarik nih, nama ini juga, nama Hasatan ini juga, ini tuh sesuai sama julukan lain dari iblis. Julukan yang Al-Adu, yang kalau diartiin tuh artinya sang musuh. Terus Satan juga tuh disebut sebagai Diabolos dalam bahasa Yunani, yang mana ini juga tuh dianggap sebagai inspirasi nama iblis. Diabolos iblis, Diabolos iblis. Ya, emang berasa agak mirip sih ya. He was the highest of the angels created, had the most authority, but then rebelled against God and took a number of angels with him, and so there's a civil war of sorts going on in the heavenly realm, and he's the head of the whole thing. Nah, terus sosok Satan ini kemudian dapat penafsiran yang beda lagi nih dari kelompok Yahudi Esseni yang dulu berkembang di sekitar Laut Mati. Jadi kalau menurut mereka, Tuhan tuh ngebikin manusia punya dua jiwa di dua jalan. Jalan terang sama jalan gelap. Jadi tiap manusia tuh pasti punya itu tuh menurut mereka tuh. Punya jiwa di jalan terangnya sama jalan gelapnya masing-masing. Nah, Satan yang memimpin para demon, yang memimpin para iblis, dia tuh merintahin demon-demon bawahannya buat ngerasukin manusia ke jalan gelap tadi. Biar manusia tuh selalu ngelakuin dosa dan kesalahan. Dan orang-orang Esseni inilah yang kemudian ngasih nama simbolik ke para demon ini. Kayak Belial, Beelzebub, ya banyak lah. Terus selain itu ada juga penggambaran Satan di kitab Henoch yang dikenal di tradisi Yahudi dan Kristen. Kitab apa tuh? Ya, garis besarnya kitab ini tuh berisi cerita gimana dalam tanda kutip anak-anak Tuhan dihukum jatuh dari surga karena udah ngajarin manusia ilmu sihir sama ilmu logam. Nah, cerita ini tuh kalau di Islam tuh dianggap mirip kayak kisah Harut dan Marut, malaikat yang dibuang karena ngajarin manusia ilmu sihir. Dan sosok Azazel di kitab Henoch ini, salah satu anak Tuhan yang dihukum, itu juga tuh sama ahli tafsir Islam tuh dianggap sebagai nama iblis sebelum dibuang dari surga. Makanya kalau di film-film atau game-game, karakter yang namanya Azazel tuh kan pasti bentuknya kan mirip-mirip iblis kan? Karena ya referensinya dari doi ini. In the book of Enoch, which is not part of the canonical Bible, but is considered important in some Christian traditions, Azazel is depicted as one of the fallen angels who descended to earth and taught forbidden knowledge to humanity. Nah, terus waktu ajaran Kristen muncul, sosok Satan ini kemudian jadi antitesis dari kebaikan Yesus. Jadi kalau Yesus dianggap sebagai sumber kebenaran, Satan dia tuh justru jadi sumber berbagai tipu daya. Bener-bener Satan tuh dianggap sebagai alasan kenapa manusia menentang Yesus dan ngebikin mereka nggak beriman. Kayak misalnya di beberapa ayat Alkitab tuh kan ada nyebut kalau Satan tuh pernah beberapa kali berusaha menghasut dan mencobai Yesus. Tapi selalu berhasil ditanganin sama Yesus. Terus disebut Yesus juga tuh sering pakai istilah iblis atau setan buat jadi simbolisasi muridnya yang berbuat salah. Misalnya kayak waktu Yudas berkhianat, itu kan dianggapnya kan Yudas tuh lagi dirasukin iblis kan, lagi dirasukin Satan. Oh iya, di tradisi agama Samawi juga, ular tuh kan sering jadi perwujudan iblis atau Satan kan. Khususnya waktu iblis menggoda Adam dan Hawa buat makan buah huldi. Buat makan buah terlarang di surga, buah terlarang di Taman Eden. Jewish, Christian, and Muslim traditions trace us all back to Adam and Eve. The book of Genesis says they came from a place called Eden. Nah, yang menarik di sini, kalau kita amatin, sebenarnya kan nggak ada penjelasan khusus ya terkait wujud dari Satan atau iblis ini. Nah, tapi menariknya, gue yakin kalau kita ngomongin Satan, itu kita pasti punya bayangan yang apa ya?
Ya kurang lebih sama lah buat ngegambarin sosok Satan. Ya kan, kira-kira model-model begini kan. Iya, jadi Satan atau iblis dia tuh sering banget digambarin sebagai makhluk buas berwarna merah atau kadang agak keiteman. Terus kepalanya ada tanduknya, terus punya buntut, dan kadang-kadang digambarin mirip kayak kambing. Khususnya kepala sama kakinya. Nah, tapi kenapa ya sosok Satan atau iblis tuh bisa punya penggambaran khas kayak gini? Kenapa referensi kita tuh sama ya? Referensinya kayak gini semua ya? Iya, kok bisa referensi bentuknya gitu? Nah, ini kalau menurut National Geographic, ini tuh ada kaitannya sama sosok Pan. Sosok dewa kesuburan di kepercayaan Yunani Romawi. Jadi buat yang mungkin belum tahu, Pan ini dia tuh dewa yang digambarin berwujud mirip manusia, tapi punya tanduk dan badan bagian bawahnya tuh kayak kambing. Ini kalau mungkin lu inget gurunya Hercules yang di film Disney-nya, nah itu bentuknya tuh kira-kira kayak gitu tuh. Nah, Pan ini sama masyarakat Yunani dan Romawi kuno, dia tuh dianggap sebagai dewa pelindung alam liar, gembala, perkebunan, ladang, dan kesuburan. Dan karena dianggap sebagai sumber kesuburan inilah, makanya Pan tuh jadi identik sama musim semi dan hubungan-hubungan apa ya? Ya, hubungan-hubungan dewasa 21 plus astagfirullah lah. Lu ngerti kan ya maksudnya hubungan yang kayak apa ya? Ya pokoknya hubungan-hubungan yang gitulah. Nah, terus waktu ajaran Kristen mulai mendominasi Eropa dan menggeser ajaran pagan Romawi, Pan yang sering dikaitin sama hubungan dewasa ini, dia kemudian jadi diasosiasikan sama hawa nafsu dan dosa. Dan disinilah akhirnya penggambaran Pan jadi mulai bergeser nih. Pelan-pelan Pan tuh jadi dipakai buat ngegambarin sifat buruk, dipakai buat ngegambarin dosa, dan akhirnya malah jadi simbol buat Satan. Makanya penggambaran Satan jadi deh bentuknya begini. By the Renaissance, the devil started to assume a more human form. Artists painted him as a man with cloven hooves and curling horns, inspired by Pan, the Greek god of the wild. Terus selain Pan sebenarnya ada lagi dewa-dewa lain yang juga diadaptasi sama tradisi Kristen buat jadi penggambaran keburukan. Kayak misalnya Hel, putri dari Loki sekaligus penguasa Helheim, penguasa dunia bawah di kepercayaan Nordik. Makanya kalau kita lihat di kartun-kartun, Raka tuh kan juga digambarin ada di bawah bumi kan. Karena ya itu dari namanya. Hel yang diambil dari penguasa Helheim, penguasa dunia bawah. Atau ya buat detailnya tentang Helheim ini, lu bisa tonton di video gue yang ini. Marketing! Terus selain itu, Hades juga dalam kepercayaan Kristen, dia juga tuh jadi nama lain buat neraka. Jadi gitu ya, penggambaran Satan atau iblis yang kita kenal sekarang tuh itu sebenarnya tuh berasal dari situ. Berasal dari dewa-dewi kepercayaan lain yang malah dijadiin simbol dosa sama orang-orang Kristen yang mulai menguasai Eropa. Oh iya, penggambaran Satan yang kayak Pan tadi juga tuh itu makin diperkuat sama salah satu karya legendaris berjudul The Divine Comedy yang ditulis sama Dante Alighieri, sastrawan Italia abad pertengahan. Jadi di salah satu bagian The Divine Comedy yang berjudul Inferno atau neraka, di situ tuh ada part yang ngasih gambaran yang lebih serem terkait sosok Satan. Jadi di dalam karyanya itu, Dante tuh ngegambarin Satan sebagai makhluk raksasa yang badannya tuh terjebak di dalam es. Terus Satan digambarin punya 3 wajah dengan gabungan ekspresi marah dan putus asa. Terus Satan juga digambarin punya sayap, kayak sayapnya kelelawar, tapi ukurannya tuh gede banget. Terus mulut-mulut di masing-masing kepalanya itu tuh digambarin lagi ngunyah 3 orang. Yang sama Dante, 3 orang ini dianggap sebagai 3 pengkhianat terbesar. Ada Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus, sama Marcus Junius Brutus dan Gaius Cassius Longinus yang dua-duanya mengkhianati Julius Caesar. Nah, karena Inferno-nya Dante itu jadi karya yang fenomenal banget waktu itu, akhirnya ini ngebikin masyarakat Eropa, khususnya orang-orang Kristen waktu itu, mereka tuh jadi punya semacam penggambaran kolektif. Jadi punya penggambaran yang sama soal Satan, yang identik dengan sosok raksasa bersayap kelelawar. Makanya kan kita sering ngelihat penggambaran iblis atau Satan yang punya sayap kelelawar gitu kan. Nah, itu ya asal-usulnya dari karyanya Dante ini. Jadi agak-agak takut nih saya. The epitome of these monster satans appeared in Italian poet Dante Alighieri's Inferno. Encased in the 9th circle of hell, Dante's Satan is a 3-headed, bat-winged behemoth who feasts on sinners.
Oh iya, yang menarik juga nih, kalau di ajaran-ajaran lain tadi kan banyak yang nganggep kalau sosok Satan, sosok iblis tuh awalnya dia tuh malaikat yang membangkang, makanya akhirnya dibuang sama Tuhan. Nah, buat di Islam justru banyak ahli tafsir yang menolak identitas iblis sebagai malaikat. Kenapa nolak? Soalnya dalam teologi Islam, malaikat tuh punya sifat yang sangat berbeda dari jin dan iblis. Soalnya kalau malaikat, mereka tuh kan dikenal sebagai makhluk yang tercipta dari cahaya kan, dan mereka juga tuh akan selalu tunduk sama Allah. Sedangkan jin dan iblis, mereka tuh digambarin diciptain dari api. Dan udah terbukti juga mereka membangkang dari Allah kan. Makanya dari sini jadi nggak masuk nih argumen yang bilang kalau iblis awalnya adalah malaikat. Kalau di Islam itu nggak masuk tuh. Ya orang dia membangkang, apanya yang malaikat coba. Banyak ahli tafsir yang rasanya gitu. Tapi kalau menurut lu gimana nih? Lu lebih percaya kalau iblis tuh dulunya adalah malaikat? Atau lu percaya kalau iblis dari awal tuh emang bangsa jin? Yang mana nih? Silakan komen. In his 1667 masterpiece, Paradise Lost, English poet John Milton depicted the devil as Lucifer, an angel who started a rebellion on the grounds that God is too powerful. Kicked out of heaven, this charismatic rebel becomes Satan and declares that he'd rather rule in hell than serve in heaven. Oke, sekian Lerba Guling kali ini tentang evolusi Satan di berbagai kepercayaan dan kebudayaan. Menarik sih ya bahas-bahas beginian tuh ya. Kita jadi tahu tuh kenapa di gambaran kita ya namanya Satan, namanya iblis tuh selalu warnanya merah, bertanduk, punya ekor, dan kadang punya sayap kelelawar kan. Ternyata ya ada sejarahnya ini. Ya kalau lu mau revisi kayak gue ada salah, atau lu mau nanya, atau lu nambahin di video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Kali-kali diriku kau hujat, padahal ini semua kodrat. Ku melawan bukan berarti